Jadi apa yang kita sebut barusan termasuk puncaknya hidayah, terus akhir yang baik, itu tidak mungkin terjadi kecuali kalian itu memang betul-betul orang-orang yang bertakwa. Watakwa, nah, watakwa dan takwa itu ibaratun, ungkapan. Ibaratun, ungkapan. Imtisali awamirillahi ta'ala. Ungkapan menjalankan perintahnya Allah Ta'ala. Ibaratnya itu kita adalah menjalankan segala perintah Allah. Wastinabi nawahi, dan menjauhi seluruh larangannya. Wastinabi nawahi, dan menjauhi seluruh larangannya. Fahuma kismani, maka dua bagian itu terbagi menjadi dua. Dua bagian yang mana yang terbagi menjadi dua? Yaitu istinabi wan nawahi. Istinabi nawahi itu terbagi menjadi dua nanti ya. Fahuma, dan dua hal itu barusan, kismani, terbagi menjadi dua. Waha ana usiru alaika. Saat ini aku akan menjelaskan kepadamu. Saat ini aku akan menjelaskan kepadamu. Bijumalin muhtasorotin. Bijumalin muhtasorotin. Dengan global dan ringkas. Bijumalin muhtasorotin. Dengan global dan ringkas. Berarti kalau beliau ngomong dengan global dan ringkas, berarti rincinya ada. Rincinya ada. Nanti ya di belakang. Min dhahiril ilmi, dari tampaknya ilmi takwa. Min dhahiril ilmi takwa, dari tampaknya ilmu takwa. Dari tampaknya ilmu takwa. Fil kismaini, di dalam dua bagian. Jami'an, semuanya. Jami'an, semuanya. Wa ulhiqa kisman, dan diikutkan satu bagian. Ulhiqa itu diikutkan boleh, dibarengkan boleh. Diikutkan satu bagian. Liyasira hadal kitab, supaya menjadikan kitab ini. Al-kitabu, supaya menjadikan kitab ini jami'an muhnian, yang mengumpulkan dari semua asas. Jami'an muhnian. Tapi bahasa enaknya itu supaya menjadikan kitab ini itu komplit, maksudnya gitu. Kalau diartikan itu jami'an muhniyatan, itu yang mengumpulkan dari semua asas, ibaratnya komplit gitu loh. Tadi asasnya kan asas 1, 2 ditambah 3. Biar dijadiin komplit gitu loh. Wallahul musta'an. Adapun Allah al-musta'anu, yang dimintai pertolongan. Yang dimintai pertolongan. Ah, itu batas tuh. Di sini ada tulisannya al-qismul awal fit ta'at. Qismul itu bagian pertama di dalam ketaatan. Kita bahas nih besok nih. Ini mulai seru nih. Nah, kita udah dikasih tahu bagaimana cara menjadi seorang murid, bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana kita harus menjadi orang yang pertama, kedua kah, ketiga, bagaimanakah niat kita mencari ilmu itu untuk apa? Berlomba-lomba kah? Biar dipanggil buya kah? Hanya untuk memalingkan wajah manusia kah? Nah, kalau kita sudah masuk ke situ, maka kita mencari ilmu itu bukan bertambahnya amal, tapi kita masuk ke dalam kesesatan. Jadi kita berilmu bukan tambah baik, tapi tambah sesat. Karena antum tahu ulama su itu di mana dia? Ulama su itu di pondok pesantren. Karena mereka tidak akan menjadi gelar ulama, tidak mempunyai gelar ulama tanpa dia ada di pondok.
Maka bagian-bagian apa yang berbeda dengan ulama-ulama khair dan ulama su adalah bagian hati. Adalah bagian-bagian hati. Maka kita sebagai muridnya Imam Ghazali yang di sini, yang sudah dinasihati beliau dalam kitab Bidayatul Hidayah, kita mengatakan, kita harus menata niat kita. Kita mencari ilmu itu untuk apa? Menilai diri kita sendiri, sudah pantaskah kita dekat dengan Allah? Menilai diri kita sendiri dengan amal-amal dohir secara dasarnya. Dan nanti secara batinnya otomatis kita akan mengamalkan keilmuan-keilmuan yang beliau katakan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini adalah kitab untuk ngetes diri. Ngetes diri nggak perlu pakai kebal-kebal begini. Kalau kebal api neraka baru bagus. Ya, tapi kalau kebal pisau percuma, nggak sahid-sahid nanti. Ya, jadi kebal itu kebal api neraka itu baru keren nih. Ada kebal-kebal itu. Makanya bagaimana cara kita ngetesnya kekebalan itu tadi, yaitu dengan mengamalkan nanti apapun yang ada di kitab Bidayatul Hidayah. Dari amalan-amalan dohir nanti yang akan beliau katakan. Dari akhirnya kita mendapatkan hidayah-hidayah yang ada di batin. Nah, jadi orang mendapat hidayah itu dengan ilmu. Gak ada orang mendapat hidayah ujuk-ujuk jadi ulama. Enggak. Ujuk-ujuk sholat. Enggak. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Hatta ilmu kecil. Hatta ilmu sedikit aja. Tahu-tahu dia mendengarkan seorang ustadz ceramah. Sampai kapan kamu begini? Bukankah kematian dekat denganmu? Tahu-tahu dia langsung tobat. Oh, apakah yang disampaikan ustadz tadi itu omong kosong belaka? Enggak. Ustadz tadi juga menyampaikan dengan ilmu. Kita dengar dengan telinga. Kita pikir dengan otak. Kita masukkan hati. Maka timbullah hidayah. Jadi hidayah itu bukan tahu-tahu doakan supaya dapat hidayah. Amin. Ya, memang harus itu. Cuma kita juga harus mengetahui bab dohir daripada hidayah adalah ilmu. Dan dohirnya hidayah ilmu adalah mengamalkannya. Baru kita sampai masuk ke dalam batin. Seperti contoh, kita kalau nggak makan, lapar. Kalau lapar, ya makan. Dari kecil kita seperti itu. Akhirnya nggak usah kita pikir. Pokoknya lapar, cari sarapan pagi ABC. Lapar, malam, makan di tempat yang enak-enak. Itu otomatis apa? Ya, kita tahu kalau lapar makan. Cari makan. Sampai kita berusaha malam-malam mau hujan-hujan. Lapar cari makan. Beli mie sedap kah, beli apa. Itu lapar. Setelah makan, kita tahu bahwa nanti setelah makan kenyang. Batinnya yang ngomong akhirnya. Habis makan, alhamdulillah kenyang. Batinnya ngomong selesai. Batinnya kenyang setelah melakukan sesuatu yang zahir. Ini contoh kehidupan sehari-hari yang harusnya kita pikir, oh dalam kehidupan pun kita seperti itu. Berarti di dalam berilmu beragama pun kita harus seperti itu. Maka tersampainya hidayah nanti adalah yaitu kita menjalankan amalan-amalan yang akan beliau katakan dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk mengetes diri. Kita di bagian mana nih? Kita sampai kemana nih? Nah, baru kita bisa dikatakan adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Gitu. Jadi, persiapkanlah diri, persiapkanlah hati yang bersih, selalu tata niat. Tiap hari selalu tata niat. Ya. Perbarui niat. Perbarui terus niat. Jadi dunia tukum. Perbarui terus niat. Kita mau makan, niatkan semoga saya makanan ini membawa saya untuk kuat beribadah. Tuh, makanan yang antum makan satu tetes pun itu pahala. Minuman satu butir pun nasi itu pahala. Minuman satu tetes pun itu juga pahala. Dan menjadi power kekuatan. Kalau memang kita niatkan. Makanya antum tahu mujahidin yang ada di Hamas sekarang itu yang sedang membela Palestina, apa yang terjadi? Dia makan itu apa tahu? Tahu yang dimakan? Kurma satu hari. Setengah pagi, setengah sore. Kok kuat? Kuat sudah berapa ini? Udah hampir setahun. Oktober ke Oktober lagi. Oktober 7 Oktober kemarin sampai sekarang 26 Oktober. Kuat. Kuat loh. Cuma makan kurma setengah pagi, setengah sore. Tuh. Kenapa?
Amalan zohirnya itu menguatkan batinnya. Hidayahnya itu ada gitu. Kekuatannya itu ada. Nah, itu sampai kita ke tahap-tahap begitu. Ada ulama yang nggak makan 40 hari. Kok nggak mati? Loh, ya kalau antum mati, kalau kita orang mati. Kalau mereka enggak, kenapa? Kekuatan hatinya, kekuatan hidayahnya tinggi langsung ke Allah. Ada ulama yang membaca Al-Quran sehari itu bisa khatam 3 kali. Waktunya kok cukup. Nah, beda, hidayahnya beda. Amalan zohirnya itu sudah diberkahi waktunya oleh Allah. Jadi banyak sesuatu-sesuatu yang kita pikir itu nggak logis, tapi terjadi. Karena apa? Yaitu dia mengamalkan ilmu yang diketahui. Sehingga setelah dia mengamalkan, batinnya juga ikut mengamalkan. Tapi jangan sampai kita menjalankan sesuatu yang batin, dohirnya juga nggak dijalanin. Jadinya nanti ada tuh aliran-aliran sesat. Contoh, ilmu piniling. Yang penting sholat itu inget. Jadi waktu duduk, ada saat sholat, terus dia begini. Loh, setelah itu, dah. Tanya, loh, ngapain kamu sholat? Sholat? Kapan sholatnya? Barusan saya sudah ingat kepada sholat, maka ingat kepada Allah. Maka ingat kepada Allah, cukup. Orang yang cuma rukuk sujud itu dohirnya saja. Batinnya nggak sampai. Ini orang-orang goblok, ini orang-orang ini. Itu orang-orang yang, itulah, pelajaran yang nggak nyampe. Mereka berilmu dengan kebodohan. Sering saya sampaikan, Allahu la ya'rifu tasjudu bijahilun. Sesungguhnya Allah itu tidak mau disujuti dengan orang-orang atau disembah oleh orang-orang yang bodoh. Apa orang-orang bodoh? Yaitu yang berilmu dengan nafsu, beribadah dengan nafsu. Baru dengar Sudes lagi baca Quran, langsung dia mandi, wudhu, baca Quran dari pagi sampai sore. Ini tuh bukan ibadah, itu nafsu namanya. Terinspirasi, boleh inspirasi yang baik, tapi berakallah, berwazanlah yang pas, otaknya itu yang pas gitu loh. Saatnya kerja, saatnya ibadah. Nah, itu berakal yang pas. Kerjanya diniatkan untuk mencari nafkah anak istri, maka apabila mati engkau akan syahid. Berarti bukan dunia namanya. Saya mencari dunia, enggak, saya mencari akhirat. Di mana? Di pasar. Loh, mana ada akhirat di pasar? Bukannya di masjid? Enggak. Beda, saya ke akhirat juga di pasar. Kenapa? Di pasar pun saya berjual, manggaleh. Hah? Bahasa Padang nih. Di pasar saya berjuang untuk menafkahi anak istri saya, sehingga anak saya bisa mondok pesantren. Sehingga istri saya bisa makan. Anak saya bisa ngaji. Berjuang nggak itu? Mati syahid nggak? Mati di pasar syahid. Nah itu niat yang berbeda. Di masjid, niatnya biar dipandang manusia sebagai ulama. Niatnya sombong pakai sorban segini, gentong. Sorbannya 1 gentong. Biar dilihat orang, wih, ini ulama ini. Matinya dia bisa dikatakan tidak dikatakan oleh ahli surga. Menjadi seorang ahli surga. Kenapa? Ada ujub dan kesombongan di hati. Di pasar mati dia bisa masuk surga, di masjid dia mati nggak masuk surga. Gimana ceritanya? Apa yang berbeda? Niat. Jadi kita sekarang niat, setelah ini kita akan berniat mengamalkan kitab ini, menghatamkan kitab ini, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, baik yang zahir hingga kita dapat yang batin, dan kita ngetes diri kita seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillah khaliqil akbar wa huwa akhir zamani wa mimma akhafu wa ahdar la qudratil mahaluki ma qudratil khaliq yuljamahu li ahma hamithan atmatamisan wa kana Allahu qawiyyan azizan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.